Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. PSSI bergerak. 5 naturalisasi baru siap perkuat Garuda menuju FIFA ASEAN Cup AFC 2027. Gempar, PSSI dalam cerita ini dikabarkan bergerak semakin cepat. 5 pemain naturalisasi baru disebut sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN Cup pada September, sebelum Garuda kembali menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di AFC 2027 pada Januari. John Hertman benar-benar tidak mau mengambil risiko. Setelah melihat ketatnya persaingan ASEAN, skuad Garuda disebut membutuhkan tambahan kekuatan di setiap lini. Dan kalau 5 nama ini benar-benar masuk ke dalam proyek, persaingan di tubuh timnas Indonesia bisa berubah total. Pertanyaannya sekarang, siapa saja 5 pemain yang dipersiapkan? Mengapa Hertman begitu ngotot menambah kekuatan sebelum September? Dan apakah proyek ini memang disiapkan bukan hanya untuk menguasai ASEAN, tetapi juga membuat Garuda berani menantang raksasa Asia? Simak sampai akhir, karena ceritanya semakin panas. Sebelum kita masuk lebih dalam, buat kalian yang benar-benar garis keras mendukung Garuda, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan hajar tombol like. Tulis di komentar, Garuda siap. Karena di channel ini kita akan terus membahas cerita, prediksi, dan perkembangan panas seputar perjalanan timnas Indonesia. Sekarang kita masuk ke kabar besarnya. Setelah berbagai persiapan dilakukan dalam video ini, PSSI dikisahkan mulai memasuki fase yang jauh lebih serius. Waktu terus berjalan dan FIFA ASEAN Cup pada September semakin dekat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersantai. Setiap pemain harus berada dalam kondisi terbaik, setiap strategi harus mulai dimatangkan, dan setiap posisi harus memiliki pelapis berkualitas. John Hertman memahami bahwa turnamen besar tidak bisa dimenangkan hanya dengan mengandalkan 11 pemain. Karena itu, dalam skenario ini, PSSI mulai bergerak cepat. 5 pemain naturalisasi kembali menjadi pembicaraan. Mereka disebut dipersiapkan sebagai bagian dari proyek besar Garuda yang tidak berhenti di FIFA ASEAN Cup. September menjadi target pertama, sementara Januari dan AFC 2027 menjadi tantangan berikutnya. Artinya jelas, Garuda tidak sedang membangun tim untuk satu turnamen. Garuda sedang membangun sebuah skuad untuk perjalanan yang jauh lebih panjang. Dalam cerita ini, John Hertman bahkan dikisahkan meminta agar proses pembentukan skuad dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin pemain baru hanya datang, kemudian langsung dimainkan tanpa memahami sistem. Setiap pemain harus mengetahui filosofi permainan, memahami karakter rekan setim, dan mampu beradaptasi dengan sistem yang diterapkan. Sebab Hertman tahu, waktu menuju September sangat singkat. Dan ketika FIFA ASEAN Cup dimulai, tidak akan ada waktu untuk mencoba-coba. Indonesia harus sudah siap sejak pertandingan pertama. 5 pemain yang menjadi pembicaraan pun diproyeksikan memiliki fungsi berbeda. Pascal Struijk menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan kebutuhan memperkuat lini pertahanan. Kehadirannya dalam skenario ini diharapkan bisa memberikan pilihan tambahan ketika Garuda menghadapi lawan yang bermain agresif dan mengandalkan duel fisik. Kemudian Laurin Ulrich diproyeksikan memberikan kreativitas di lini tengah. Dalam pertandingan yang berjalan ketat, Indonesia membutuhkan pemain yang mampu menemukan celah ketika lawan menutup semua ruang. Satu umpan bisa menjadi pembeda, satu pergerakan bisa membuka peluang. Lalu ada Dean Zandbergen, yang dalam cerita ini dipersiapkan untuk menambah variasi serangan. Hertman membutuhkan pemain yang tidak hanya menunggu bola, tetapi aktif bergerak, membuka ruang, dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan sejak lini pertama. Reno Muns kemudian menjadi bagian lain dari proyek tersebut. Ia diproyeksikan sebagai pemain yang mampu memberikan energi tambahan dalam permainan. Ketika Indonesia menyerang, ia ikut membantu. Ketika kehilangan bola, ia harus segera melakukan transisi. Karakter seperti inilah yang dianggap penting dalam sistem sepak bola modern. Dan nama kelima adalah Janero Riedewald. Dalam cerita ini, ia diproyeksikan membawa ketenangan dan pengalaman. Terutama ketika Garuda menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Dalam laga seperti itu, satu keputusan yang salah bisa mengubah seluruh pertandingan. Namun yang paling menarik adalah apa yang terjadi jika kelima nama tersebut benar-benar bergabung dengan skuad yang sudah ada. Persaingan akan semakin panas. Pemain senior harus kembali membuktikan diri. Pemain muda harus menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan. Dan para pemain baru harus beradaptasi secepat mungkin. Hertman dalam cerita ini justru menyukai kondisi tersebut. Ia ingin setiap pemain merasa bahwa posisi mereka harus diperjuangkan. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada starter permanen, tidak ada pemain yang boleh merasa dirinya tidak tergantikan. Karena menurut filosofi Hertman dalam cerita ini, persaingan sehat akan membuat standar seluruh tim naik. Dan inilah yang membuat persiapan menuju September menjadi semakin menarik. FIFA ASEAN Cup bukan hanya tentang bagaimana Indonesia menghadapi Malaysia, Singapura,
India, atau lawan lainnya. Ini adalah ujian pertama untuk melihat apakah proyek baru Garuda benar-benar berhasil. Apakah pertahanan mampu bertahan ketika ditekan? Apakah lini tengah mampu mengontrol permainan? Apakah lini depan cukup tajam? Dan yang paling penting, apakah mental para pemain sudah siap menghadapi tekanan jutaan supporter Indonesia? Karena setelah September, cerita ini belum selesai. Justru tantangan yang lebih besar sudah menunggu. AFC 2027 pada Januari. Jika FIFA ASEAN Cup menjadi panggung untuk membuktikan kekuatan Garuda di kawasan, maka AFC 2027 dalam cerita ini menjadi ujian untuk melihat apakah Indonesia mampu membawa level permainan tersebut ke panggung Asia. Di sana, lawan akan jauh lebih berat, tekanan akan jauh lebih besar, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Itulah mengapa 5 pemain baru tersebut dianggap sangat penting dalam proyek ini. Bukan hanya untuk menambah jumlah pemain, tetapi untuk memberikan kedalaman dan pilihan taktik yang lebih luas. Bayangkan ketika satu pemain mengalami cedera, Hertman masih memiliki pilihan. Ketika strategi pertama tidak berhasil, Hertman bisa mengubah pendekatan. Ketika lawan bertahan total, Indonesia memiliki pemain yang bisa membuka ruang. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir, Garuda masih memiliki tenaga untuk memberikan tekanan. Dalam cerita ini, itulah gambaran skuad yang sedang dibangun. Dan semakin dekat September, semakin besar pula tekanan yang muncul. Para supporter mulai bertanya-tanya, apakah PSSI mampu menyelesaikan seluruh proses tepat waktu? Apakah 5 nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari skuad? Dan apakah John Hertman mampu menyatukan seluruh pemain menjadi satu kekuatan? Jawabannya hanya bisa diberikan di lapangan. Tetapi satu hal sudah jelas dalam cerita ini. PSSI sedang bergerak. Hertman sedang menyiapkan pasukannya. 5 pemain baru sedang menjadi bagian dari pembicaraan. Bukan sekadar 11 pemain, tetapi satu tim penuh dengan kualitas dan persaingan. Dan FIFA ASEAN Cup September akan menjadi panggung pertama untuk membuktikan semuanya. Karena kalau September berhasil dilewati dengan hasil yang luar biasa, maka Januari akan menjadi babak berikutnya. Dan di AFC 2027, Garuda tidak lagi hanya membawa ambisi ASEAN. Garuda membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk melihat merah putih semakin tinggi di panggung Asia. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah September akan menjadi awal dari era baru Garuda? Atau justru AFC 2027 yang akan menjadi panggung sesungguhnya untuk membuktikan bahwa proyek John Hertman bukan sekadar rencana? Yang pasti, dalam cerita ini, PSSI sudah bergerak. Hertman sudah memilih senjatanya. Garuda sudah bersiap. Dan ketika September tiba, ASEAN harus siap menyambut wajah baru timnas Indonesia. Namun semakin dekat menuju September, suasana dalam cerita ini justru semakin panas. PSSI dikisahkan tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Mereka sadar, waktu semakin sempit sementara ekspektasi publik semakin tinggi. Di satu sisi, para supporter sudah membayangkan Garuda dengan kekuatan baru. Di sisi lain, John Hertman harus memastikan bahwa seluruh pemain yang masuk ke dalam proyek benar-benar siap secara fisik, mental, dan taktik. Tidak boleh ada kesalahan kecil. Tidak boleh ada pemain yang datang hanya karena nama besar. Semua harus siap bertarung sejak menit pertama. Karena dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen pembuka, melainkan panggung pertama untuk memperlihatkan kepada seluruh Asia Tenggara bahwa Garuda sedang berubah. Di balik layar, 5 nama yang menjadi pembicaraan tersebut terus membuat suasana semakin menarik. Dalam skenario ini, setiap posisi mulai dipetakan oleh tim pelatih. Jika Pascal Struijk bergabung, bagaimana ia akan ditempatkan dalam sistem pertahanan? Jika Laurin Ulrich masuk ke lini tengah, siapa yang akan menjadi partnernya? Jika Dean Zandbergen menjadi bagian dari lini depan, bagaimana Hertman akan menggabungkannya dengan penyerang yang sudah ada? Sementara Reno Muns dan Janero Riedewald juga harus menemukan peran masing-masing. Semua pertanyaan tersebut membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Dan justru dari persaingan itulah, Hertman berharap lahir tim yang jauh lebih kuat. Dalam cerita ini, ruang latihan Garuda mulai berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Setiap sesi terasa seperti pertandingan final. Pemain yang kehilangan bola harus segera merebutnya kembali. Pemain yang terlambat melakukan pressing langsung mendapatkan evaluasi. Bahkan pemain yang mencetak gol dalam latihan tidak otomatis mendapatkan pujian jika proses sebelum gol dianggap tidak sesuai dengan sistem. Hertman ingin para pemain memahami satu hal, pertandingan tidak dimenangkan hanya karena satu aksi spektakuler. Pertandingan dimenangkan oleh 11 pemain yang mampu menjalankan tugasnya secara konsisten selama 90 menit. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Para pemain dalam cerita ini mulai berbicara dengan bahasa yang sama di atas lapangan. Ketika satu pemain bergerak maju, pemain lain otomatis menutup ruang. Ketika bola hilang, seluruh tim bergerak melakukan tekanan. Ketika serangan gagal, tidak ada pemain yang langsung menyalahkan rekannya. Mereka kembali ke posisi dan mencoba lagi. Inilah yang membuat Hertman mulai percaya bahwa proyeknya mulai menemukan bentuk. Bukan karena Indonesia memiliki 1 atau 2 pemain luar biasa, tetapi karena seluruh skuad mulai bergerak sebagai satu kesatuan. Namun di luar lapangan, tekanan justru semakin besar. Media mulai mempertanyakan siapa saja pemain yang akan masuk ke dalam daftar final. Supporter mulai membuat prediksi starting 11. Bahkan dalam cerita ini,
Setiap latihan tertutup selalu memunculkan rumor baru. Ada yang menyebut Hertman sudah menemukan formasi utamanya. Ada yang mengatakan masih ada satu kejutan besar yang belum diumumkan. Ada pula yang percaya bahwa 5 pemain naturalisasi tersebut akan menjadi bagian penting dari rencana terakhir sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai. Semua spekulasi itu membuat publik semakin penasaran, sementara tim pelatih memilih tetap diam. Kemudian datanglah sebuah malam yang membuat suasana semakin tegang. Dalam cerita ini, Hertman mengumpulkan seluruh pemain di ruang pertemuan. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada ponsel yang diperbolehkan menyala. Semua pemain duduk dan menunggu apa yang akan disampaikan sang pelatih. Hertman kemudian menampilkan satu gambar di layar besar. Bukan foto pemain, bukan formasi, tetapi lambang Garuda yang memenuhi layar. Ia lalu mengatakan bahwa mulai malam itu, tidak ada lagi pemain lokal, pemain naturalisasi, pemain muda, atau pemain senior. Yang ada hanya satu identitas, Timnas Indonesia. Pesan tersebut membuat suasana ruang pertemuan berubah. Dalam cerita ini, Hertman kemudian mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi lawan yang ingin menghentikan perjalanan Garuda. Mereka akan menghadapi stadion penuh tekanan. Mereka akan menghadapi kritik ketika kalah dan pujian ketika menang. Tetapi selama mereka tetap percaya pada sistem dan berjuang sebagai satu tim, tidak ada alasan untuk takut kepada siapapun. Bahkan ketika lawan memiliki nama besar, Garuda harus tetap berani berdiri dan melawan. Sementara itu, kabar mengenai persiapan Indonesia mulai menarik perhatian negara-negara ASEAN dalam cerita ini. Mereka mulai melihat bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang ambisi, tetapi juga mempersiapkan skuad dengan sangat serius. Setiap tambahan pemain membuat kedalaman tim semakin kuat. Setiap sesi latihan membuat sistem semakin matang. Dan setiap hari yang berlalu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Jika semua bagian proyek ini berhasil disatukan, maka September bisa menjadi titik balik yang selama ini ditunggu-tunggu. Tetapi Hertman tahu, semua pujian itu belum berarti apa-apa. Karena pada akhirnya, satu-satunya tempat untuk membuktikan proyek ini adalah lapangan hijau. Tidak peduli seberapa hebat rencana yang dibuat, semuanya bisa runtuh jika pemain gagal menjalankannya. Karena itulah dalam cerita ini, hari pertandingan pertama FIFA ASEAN Cup digambarkan sebagai momen yang paling ditunggu. Puluhan ribu supporter akan memenuhi stadion. Jutaan lainnya akan menyaksikan dari rumah. Dan di tengah sorotan tersebut, para pemain Garuda akan membawa satu beban sekaligus satu kebanggaan. Membuktikan bahwa mereka layak disebut sebagai generasi baru Indonesia. Dan ketika malam itu akhirnya tiba, suasana stadion dalam cerita ini berubah menjadi lautan merah putih. Bendera dikibarkan. Nyanyian supporter menggema. Para pemain berdiri di lorong stadion menunggu giliran keluar ke lapangan. Hertman berdiri di belakang mereka dan hanya mengatakan satu kalimat terakhir sebelum pintu stadion terbuka. Kalian tidak datang ke sini untuk takut kepada siapapun. Kalian datang untuk membuat mereka takut kepada Garuda. Pintu lorong kemudian terbuka. Suara stadion langsung meledak. Para pemain melangkah keluar. Lambang Garuda terlihat di dada mereka. Dan untuk pertama kalinya, seluruh rencana yang selama ini hanya menjadi pembicaraan akan diuji dalam pertandingan nyata. September telah tiba. FIFA ASEAN Cup dimulai. Dan dalam cerita ini, Garuda akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjawab semua keraguan. Karena setelah semua persiapan, semua pemain baru, semua strategi, dan semua mimpi, sekarang waktunya Indonesia bertarung. Dan ketika hasil undian FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini akhirnya diumumkan, satu nama langsung menjadi sorotan terbesar media Malaysia, Indonesia, bukan karena sekadar berada dalam satu grup, tetapi karena skuad Garuda dalam skenario ini datang dengan proyek besar John Hertman, tambahan pemain baru, dan ambisi yang jauh lebih tinggi. Begitu Indonesia dipastikan berada satu grup dengan Malaysia, sejumlah media olahraga Malaysia langsung menaikkan berita utama. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi penuh perdebatan. Banyak analis mulai mempertanyakan apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi Indonesia dengan wajah baru yang sedang dibangun tersebut. Di layar televisi Malaysia dalam cerita ini, pembahasan mengenai Garuda bahkan menjadi salah satu topik utama. Para analis mulai membedah perubahan permainan Indonesia, membicarakan strategi Hertman, hingga memperkirakan siapa saja pemain yang berpotensi menjadi ancaman. Mereka tidak hanya melihat kualitas 11 pemain utama, tetapi juga kedalaman skuad. Sebab dalam cerita ini, Indonesia disebut memiliki banyak pilihan dari bangku cadangan. Dan justru kondisi tersebut yang dianggap paling berbahaya. Ketika satu pemain diganti, kualitas permainan Garuda diprediksi tidak akan turun secara drastis. Salah satu analis dalam cerita ini bahkan memberikan peringatan keras. Ia mengatakan bahwa Malaysia tidak boleh hanya mempersiapkan diri menghadapi starting 11 Indonesia. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi seluruh skuad. Sebab jika benar 5 pemain baru yang selama ini dibicarakan masuk ke dalam proyek Garuda, maka Hertman akan memiliki lebih banyak opsi untuk mengubah pertandingan. Indonesia bisa bermain dengan tempo cepat, bisa menguasai bola, bisa melakukan pressing tinggi, dan bisa mengubah pendekatan ketika lawan mulai menemukan celah. Komentar tersebut langsung memicu perdebatan di kalangan pendukung Malaysia. Sebagian supporter mulai mengatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian terbesar bagi skuad mereka. Sebagian lainnya justru menolak untuk takut.
Mereka percaya bahwa rivalitas Indonesia dan Malaysia selalu memiliki cerita tersendiri dan pertandingan seperti ini tidak pernah bisa diprediksi hanya berdasarkan nama pemain. Namun satu hal yang sulit dibantah dalam cerita ini, perhatian Malaysia terhadap Garuda semakin besar. Bahkan muncul pembahasan mengenai John Hartman. Media Malaysia dalam cerita ini mulai mengingat bagaimana sang pelatih dikenal memiliki pendekatan yang disiplin dan sangat detail. Mereka memperkirakan Hartman tidak akan membiarkan Indonesia bermain secara spontan tanpa rencana. Setiap pergerakan akan dipersiapkan. Setiap kelemahan lawan akan dicari, dan setiap kesalahan kecil akan dimanfaatkan. Inilah yang membuat pertandingan Indonesia melawan Malaysia diprediksi menjadi duel taktik yang sangat menarik. Sementara itu, media sosial Malaysia dalam cerita ini mulai dipenuhi perdebatan. Nama-nama pemain Indonesia yang dianggap berbahaya mulai bermunculan. Ada yang membahas lini belakang, ada yang menyoroti gelandang, sementara sebagian lainnya fokus pada pemain depan. Bahkan beberapa pendukung mulai meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera melakukan persiapan khusus. Mereka tidak ingin tim nasional mereka datang ke pertandingan dengan persiapan biasa ketika menghadapi Garuda yang sedang berada dalam proyek perubahan besar. Namun dari sisi Indonesia, situasi tersebut justru menjadi bahan bakar tambahan. Para pendukung Garuda melihat respons media Malaysia sebagai tanda bahwa lawan mulai memperhatikan kekuatan Indonesia. Dalam cerita ini, semakin banyak media yang membahas Garuda, semakin besar pula rasa percaya diri para supporter. Mereka mulai membanjiri media sosial dengan satu pesan sederhana. Kalau mereka sudah mulai menghitung kekuatan kita sebelum pertandingan, berarti mereka tahu Garuda sudah berubah. Tetapi John Hartman tidak ingin para pemain terlena. Dalam cerita ini, ia justru meminta skuadnya mengabaikan semua pemberitaan dari luar. Baginya, pertandingan tidak dimenangkan melalui komentar televisi atau perdebatan media sosial. Pertandingan dimenangkan di lapangan. Ia bahkan memperingatkan pemain bahwa semakin besar perhatian terhadap Indonesia, semakin besar pula tekanan yang harus mereka tanggung. Karena itu, mereka harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh provokasi apapun. Dan semakin dekat hari pertandingan, suasana semakin panas. Media Malaysia terus membuat prediksi. Media Indonesia terus membalas dengan analisis. Para supporter kedua negara mulai saling berdebat. Nama Indonesia dan Malaysia terus muncul di berbagai pembahasan. Bahkan dalam cerita ini, duel tersebut mulai disebut sebagai salah satu pertandingan yang paling dinantikan dalam fase grup FIFA ASEAN Cup. Namun ada satu hal yang membuat duel ini semakin menarik. Indonesia datang dengan proyek baru. Malaysia datang dengan misi menghentikan mereka. Garuda ingin membuktikan bahwa semua perubahan yang dilakukan bukan sekadar sensasi. Malaysia ingin membuktikan bahwa mereka tidak gentar. Dan ketika kedua tim akhirnya bertemu di lapangan, semua prediksi media akan hilang dalam hitungan detik. Tidak ada lagi headline, tidak ada lagi debat, tidak ada lagi komentar analis. Yang tersisa hanya 11 pemain Indonesia melawan 11 pemain Malaysia. Dan jutaan pasang mata yang menunggu satu jawaban. Siapa yang benar-benar menguasai ASEAN? Karena dalam cerita ini, Indonesia versus Malaysia bukan sekadar pertandingan fase grup. Ini adalah duel gengsi. Ini adalah duel mental. Dan bagi Garuda, ini adalah kesempatan untuk mengirim pesan pertama kepada seluruh ASEAN. Era baru telah dimulai. Namun ternyata, dalam cerita ini, yang mulai merasa waspada bukan hanya Malaysia. Seluruh ASEAN perlahan mulai memperhatikan perubahan yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Nama Garuda mulai muncul dalam berbagai pembahasan media olahraga kawasan. Thailand mulai menganalisis kedalaman skuad Indonesia. Vietnam mulai membicarakan pola permainan John Hartman, Singapura ikut mengamati pergerakan pemain baru, sementara negara-negara lain mulai bertanya-tanya satu hal. Sebenarnya seberapa besar proyek baru timnas Indonesia ini akan berkembang? Yang membuat situasinya semakin menarik dalam cerita ini, adalah bukan hanya 5 nama yang sedang menjadi pembicaraan. Ada satu faktor lain yang membuat negara-negara ASEAN mulai menghitung ulang kekuatan Garuda. Dalam skenario ini, muncul perubahan kebijakan kewarganegaraan yang memungkinkan ruang lebih luas bagi pemain berdarah Indonesia dengan status dwikewarganegaraan. Jika aturan tersebut benar-benar diterapkan seperti dalam cerita ini, maka pintu Garuda seolah terbuka jauh lebih lebar. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang selama ini berkarya di berbagai negara bisa memiliki peluang lebih besar untuk mempertimbangkan merah putih tanpa harus menutup seluruh hubungan kewarganegaraan mereka sebelumnya. Dan disinilah kepanikan mulai digambarkan semakin besar. Bayangkan, jika selama ini Indonesia hanya mengandalkan pemain yang sudah tersedia, kini dalam cerita tersebut PSSI mempunyai akses terhadap kumpulan talenta yang jauh lebih luas. Pemain yang tumbuh di Akademi Eropa, pemain yang bermain di liga profesional dengan intensitas tinggi, hingga pemain muda yang sedang menanjak karirnya bisa menjadi bagian dari radar Garuda. Bukan berarti semuanya otomatis akan bergabung, tetapi pintu kesempatan menjadi jauh lebih besar. Dan bagi negara-negara ASEAN, perubahan seperti ini tentu membuat perhitungan kekuatan menjadi semakin rumit. John Hartman dalam cerita ini pun dikisahkan memahami betul potensi tersebut. Ia tidak ingin sekadar mengumpulkan pemain terkenal. Ia ingin membangun sistem scouting yang mampu menemukan pemain keturunan Indonesia sejak usia muda. Setiap pemain akan dipantau berdasarkan posisi, karakter permainan, perkembangan karir, dan kesesuaian dengan filosofi Garuda. Jadi bukan lagi menunggu pemain terkenal muncul ke permukaan, tetapi secara aktif mencari talenta yang bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang.
Inilah yang membuat proyek tersebut mulai disebut sebagai revolusi scouting Garuda dalam cerita ini. PSSI tidak hanya melihat pemain yang sudah menjadi bintang hari ini, tetapi juga mencari pemain yang berpotensi menjadi bintang 5 tahun ke depan. Mereka ingin memiliki daftar panjang pemain di setiap posisi. Ketika satu pemain tidak tersedia, masih ada pemain lain yang siap menggantikannya. Ketika generasi pertama mulai memasuki usia senior, generasi berikutnya sudah menunggu di belakang. Dan kabar tersebut tentu membuat media ASEAN semakin penasaran. Mereka mulai bertanya, bagaimana jika Indonesia benar-benar berhasil menggabungkan pemain lokal terbaik dengan generasi diaspora terbaik yang memiliki hubungan darah dengan Indonesia? Bagaimana jika sistem pembinaan dalam negeri terus berkembang pada saat yang sama? Dan bagaimana jika John Hartman berhasil membuat seluruh pemain tersebut bermain dengan satu filosofi? Jawabannya dalam cerita ini cukup mengerikan bagi para rival. Indonesia tidak lagi memiliki satu skuad. Indonesia memiliki sebuah ekosistem pemain. Di satu sisi ada pemain-pemain yang berkembang di kompetisi domestik. Di sisi lain ada pemain diaspora yang ditempa di berbagai akademi dan liga luar negeri. Kemudian ada generasi muda yang terus dipantau sejak usia belasan tahun. Semuanya berada dalam satu radar besar. Dan ketika dibutuhkan, pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan taktik bisa dipanggil. Itulah yang membuat duel Indonesia melawan Malaysia dalam cerita ini terasa semakin berbeda. Malaysia bukan hanya menghadapi 11 pemain yang ada di lapangan. Mereka menghadapi sebuah proyek yang masih terus berkembang. Bahkan setelah FIFA Asian Cup selesai, proyek tersebut belum berhenti. Target berikutnya adalah HFC 2027, dan setelah itu perjalanan Garuda masih akan terus berlanjut. Media Thailand dalam cerita ini mulai mengingatkan bahwa Indonesia harus diperhatikan. Media Vietnam mulai membedah perkembangan skuad Garuda. Media Malaysia bahkan semakin sering membahas kemungkinan munculnya pemain-pemain baru. Sementara para supporter Indonesia justru semakin bersemangat karena merasa bahwa untuk pertama kalinya proyek Garuda memiliki jalur yang sangat panjang. Tetapi Hartman tetap memberikan peringatan. Dalam cerita ini, ia mengatakan bahwa memiliki banyak pilihan tidak otomatis membuat sebuah tim menjadi juara. Semua pemain harus memiliki komitmen yang sama. Semua harus memahami bahwa lambang di dada lebih penting daripada nama di belakang jersey. Pemain bintang sekalipun harus rela bekerja untuk tim. Karena kalau setiap individu bermain untuk dirinya sendiri, sebanyak apapun pemain berkualitas yang dikumpulkan, Garuda tetap tidak akan menjadi kekuatan yang ditakuti. Dan justru pesan itulah yang membuat proyek ini semakin menarik. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar membuat ASEAN takut. Tujuan akhirnya adalah membuat Indonesia memiliki tim nasional yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Hari ini 5 pemain menjadi pembicaraan. Besok bisa muncul 5 nama baru. Tahun berikutnya bisa muncul generasi berikutnya. Dan jika semua proses dalam cerita ini berjalan sesuai rencana, maka Garuda akan memiliki satu keunggulan yang sangat sulit dihentikan. Kedalaman pemain yang terus diperbarui. Kini seluruh ASEAN hanya bisa menunggu. Apakah proyek John Hartman benar-benar akan berhasil? Apakah pemain-pemain baru akan mampu menyatu? Apakah Garuda bisa menguasai FIFA Asian Cup? Dan ketika Januari tiba, apakah kekuatan tersebut mampu dibawa ke AFC 2027? Karena dalam cerita ini, satu hal mulai terasa jelas. Malaysia mungkin menjadi rival pertama yang merasakan panasnya era baru Garuda. Tetapi setelah itu, seluruh ASEAN akan mendapatkan gilirannya. Dan jika proyek ini benar-benar berhasil, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan mengalahkan Indonesia. Pertanyaannya justru berubah menjadi, siapa yang cukup kuat untuk menghentikan Garuda?